Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sesepuh kita bersama Pak Haji Fathur Rahim, Pak Haji Samsul, Tua Ranti Nahdlatul Ulama, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Ansori, yang kesemuanya kita doakan mata'anallahu bituli hayatih wa bi'ulumi fidarini amin. Dan wabil khusus juga kepada sahibul hajah pada malam hari ini, Ibu Indrawati sekeluarga, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa juga Jamiatul Hadrah, Majelis Al-Barakah, hadirin muslimin muslimat semuanya, hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah lagi di majlis yang begitu mulia ini dalam keadaan sihat wal afiyah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Sebelumnya saya mohon maaf, ini suara saya masih 70%, belum sembuh total. Kemarin Ustaz Abdul Rahman nelpon ke saya, katanya tuan rumah minta jenengan Gus, saya sanggupi, dan saya berdoa mudah-mudahan suara saya ini sembuh nanti berkat doa jenengan semua di majelis Al-Barakah ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, nikmatani mahbunun fihi ma kasirun minan nas. Bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang nikmat ini membuat banyak manusia tertipu di dalamnya. Apa nikmat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Hadis ini menerangkan sangat singkat sekali, akan tetapi maknanya begitu mendalam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia ini tidak mempunyai nikmat. Justru manusia inilah yang memiliki banyak nikmat. Manusia yang memiliki banyak nikmat padanya. Dan terutamanya dua nikmat ini yang sering dianggap biasa saja. Akhirnya dua nikmat ini jarang untuk disyukuri oleh manusia. Dan nikmat tersebut yang pertama ini adalah nikmat sehat. Jadi ketika kita tubuh ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini seringkali
lupa bahwa kesehatan ini sebenarnya adalah sebuah anugerah yang tak ternilai, para hadirin. Buktinya apa? Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa kita mempunyai mata kita bisa membuat kita untuk bisa melihat. Kita masih diberi telinga untuk mendengar. Kita masih diberi tangan untuk kita bekerja. Kita diberi kaki untuk kita berjalan. Bahkan yang lebih lucu lagi, para hadirin, manusia yang sekarang ini lebih lucu. Terkadang apa? Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini malah berkata seperti ini. Nanti sajalah ke masjid, nunggu saya tua. Mau ke masjid nunggu tua. Ini manusia zaman now. Kalau orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Kenyataannya, ketika orang tersebut bilang seperti itu dan orang itu sudah tua, akan tetapi orang tersebut rajinnya bukan rajin untuk beribadah ke masjid, akan tetapi orang tersebut rajin untuk berobat ke rumah sakit. Kok zaman sekarang masih ada orang mau ke masjid nunggu tua ini? Ini kalau orang-orang zaman dulu tidak ada omongan seperti ini. Baru ada orang-orang yang zaman sekarang. Hal ini bukan kita ini termasuk mau menertawakan orang-orang yang seperti ini, bukan. Bahwasanya ini adalah hal penting untuk kita sebagai pengingat untuk kita bahwa ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jangan pernah kita sia-siakan. Bahkan orang sakit pun rela mengeluarkan uangnya bukan hanya ratusan ribu, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, para hadirin, dikeluarkan hanya untuk pingin sehat. Pingin sehat itu harus mengeluarkan ratusan juta. Sedangkan kita yang telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah tidak membuat kesehatan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya ayo, mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat berjamaah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk menolong sesama, untuk mencari rizki yang halal. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita agar kita ini memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara lain adalah sehat sebelum sakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon salli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu adalah nikmat yang sangat adil. Kenapa saya bilang kok nikmat yang sangat adil? Karena kita semua ini ternyata mempunyai waktu. Seperti halnya orang kaya mempunyai waktu 24 jam. Orang yang miskin mempunyai waktu 24 jam. Bahkan kiai ulama juga mempunyai waktu 24 jam. Apalagi kita sebagai orang biasa, kita juga mempunyai waktu 24 jam. Terus apa yang membedakan ini semua? Bedanya adalah bagaimana kita ini memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekarang ini banyak orang yang berkata saya ini tidak punya waktu. Banyak orang yang berkata seperti ini. Tetapi kenapa kok dengan HP, para hadirin, kok tidak ngomong saya ini tidak ada waktu untuk memegang HP? Kenapa kok tidak ngomong seperti itu?
Karena saat ini ketika kita ini sudah memegang HP yang tujuan utamanya hanya melihat pesan, pas nanti ujung-ujungnya melihat berita, melihat video, melihat TikTok, melihat Shopee dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi para diri. Ini sudah terjadi di kehidupan kita. Jadi apa? Jadi kalau orang emang tahu waktu itu ternyata nikmat. Nikmatnya apa? Yang apabila sudah waktu ini pergi, maka waktu ini tidak akan bisa kembali lagi. Kalau uang hilang, itu bisa kita cari. Kalau rumah itu rusak, bisa kita perbaiki. Kalau kendaraan kita hilang, kita bisa beli lagi. Akan tetapi kalau sudah 1 detik hilang, maka waktu tersebut tidak akan bisa kembali lagi sampai nanti di hari yaumil kiamat. Makanya para hadirin yang perlu kita ingat, sebenarnya umur kita ini di setiap harinya terus berkurang, bukan bertambah, berkurang. Di setiap jalannya waktu, umur kita ini terus berkurang untuk mendekati kematian. Oleh karena itu, ayo coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kesehatan yang kita miliki ini sudah kita buat untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah waktu yang telah Allah berikan ini sudah kita gunakan untuk kita beramal soleh para hadirin? Kalau itu semua belum, ayo jangan sampai kita ini baru menyadari bahwa nilai kesehatan ketika sudah sakit. Jadi sehat itu sangat penting. Terkadang orang ketika sudah sakit baru sadar bahwa sehat itu mahal. Dan juga ada, jangan sampai kita menyadari betapa berharganya waktu. Terkadang kita itu nyesal, kemarin saya tidak seperti ini. Karena sesungguhnya waktu ini tidak bisa kita ulangi lagi kalau waktu tersebut sudah lewat. Oleh karena itu, ayo, selagi kita masih diberi nafas oleh Allah, selagi kita masih mampu untuk melangkah, selagi tangan ini masih mampu beramal, marilah kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbaiki akhlak para hadirin, serta memperbanyak sedekah dan amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai untuk mensyukuri nikmat kesehatan dan nikmat waktu, serta menggunakan untuk meraih ridhonya di dunia sampai dengan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Insyaallah nanti kalau suara saya sudah normal lagi, kita sambung dengan bersolawat lagi, ya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.